Oke, selamat pagi lagi anak-anak ibu yang berada di rumah. Nah, kita bertemu lagi dengan Ibu BHT ya, dengan judul e-learning dan perangkat lunak. Oke, kita lanjutkan dan sambil kamu lihat slide-mu di Google Classroom yang telah Ibu share. Oke. Di pembuka tadi telah Ibu jelaskan bahwasanya materi kita itu adalah e-learning dan perangkat lunak, ya. Nah, di sini dikatakan ada pakar yang menguraikan e-learning itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, ya. E-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Beberapa pakar juga menguraikan bahwasanya definisi e-learning itu adalah e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, ya, atau media jaringan komputer. Kemudian menurut Learn From, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone, ya. Itu pendapat Learn From. Nah, ada lagi menurut Thomas Todd, ya, dia dosen di Universitas Athabasca. Ia mengatakan bahwa e-learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran, termasuk di dalamnya penggunaan mobile teknologi seperti PDA dan MP3 players. Juga penggunaan teaching material berbasis web dan hipermedia multimedia, CD-ROM atau website, forum diskusi perangkat lunak kolaboratif, email, blogs, mikis, komputer, edit assessment, animasi pendidikan, simulasi permainan, perangkat lunak, manajemen pembelajaran elektronik, ya. Nah, menurut Mariyati SPD, e-learning terdiri dari dua bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Kita lanjutkan lagi menurut Profesor Dr. Sulistyoweni Widanarko, ya. Learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu dengan kualitas yang terjamin. Apa keuntungan dari kita menggunakan e-learning? Pertama, menghemat waktu proses belajar mengajar. Kedua, mengurangi biaya perjalanan.
Ketiga, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan. Contohnya adalah infrastruktur, peralatan, dan buku. Yang keempat, menjangkau wilayah geografis yang lebih luas. Ya, jelas. Lebih luas ya. Seumpama tadi misalnya pun ibu tinggal di Medan, ya, kalian tinggal di Tanah Karo ini, ya, pasti kita bisa tetap melakukan pembelajaran e-learning. Contohnya seperti ini. Kemudian melatih pelajar lebih mandiri. Nah, jadi kalau siswa-siswi tidak mandiri belajar e-learning ini, ya ibarat seperti apalah ibu katakan ya, ibarat seperti tergilas zaman gitulah ya, istilahnya tergilas zaman. Kita tidak mampu mengikuti pembelajaran ini, ya. Padahal tadi sudah dibilang bisa menghemat biaya, ya, menghemat. Misalnya kamu tidak perlu lagi membeli pulpen, kamu tidak perlu membeli buku, ya. Dengan kamu membuka, kamu punya kuota, sudah bisa kamu belajar seperti ini. Apa saja komponen dari e-learning? Ya, ada perangkat keras, kemudian ada infrastruktur atau jaringan, perangkat lunak, materi atau isi, strategi interaksi, ya, dan pemeran. Pemeran di sini saya sebagai gurumu dan kamu sebagai siswa. Ya, itu dia. Kemudian bagaimana skenario untuk e-learning ini agar siswa dapat kontak langsung dengan guru, ya. Pertama, skenario ini ada siswa, ada guru, kemudian berbagai materi dan sumber belajar dalam bentuk elektronik, materi yang dimaksud dalam bentuk bahan ajar, materi tugas, soal, ya, maupun bentuk linkage, ya. Nah, istilah e-learning ini mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi e-learning ini dari berbagai sudut pandang. Kamu nanti bisa baca di slide-mu, ya nak. Ada lagi menurut learnfrom.com, ya, menyatakan suatu definisi yang lebih luas bahwa e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Dari puluhan atau bahkan ratusan definisi yang muncul, dapat kita menyimpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan, ya, di sini memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, itulah yang dinamakan e-learning. Keuntungannya, menghemat waktu proses belajar mengajar, mengurangi biaya perjalanan, menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan, baik itu infrastruktur, peralatan, dan buku-buku. Kemudian menjangkau wilayah geografis yang lebih luas, melatih pembelajar lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, setelah kita tahu apa keuntungannya, sekarang kita bicara tentang strategi pengembangan e-learning ini sendiri. Ketika kita berbicara tentang strategi pengembangan e-learning, maka hakikatnya adalah sama saja dengan strategi pengembangan perangkat lunak. Hal ini karena e-learning adalah juga merupakan suatu perangkat lunak. Ya, e-learning itu adalah suatu perangkat lunak. Dari berbagai literatur yang ada, kegagalan e-learning adalah sebagian besar diakibatkan oleh kegagalan dalam analisa kebutuhan
yang mengandung pengertian bahwa pengembang tidak berhasil mengcapture apa sebenarnya kebutuhan dari pengguna atau user needs. Hasil dari proses analisa kebutuhan atau requirement analysis, pengguna diterjemahkan sebagai fitur-fitur yang sebaiknya masuk dalam sistem e-learning yang kita kembangkan. Ya. Nah, demikian juga belum tentu sebuah sistem e-learning harus memasukkan semua fitur-fitur yang di bawah. Kembangkan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Oke. Informasi tentang unit-unit terkait dalam proses belajar mengajar. Ada tujuan dan sasaran. Kemudian silabus, metode pengajaran, ya, jadwal atau roster, ya, roster sekolah. Tugas, jadwal ujian, daftar referensi atau bahan bacaan, profil dan kontak pengajar. Jadi, tolong anak-anak ibu yang belum memiliki kontak pengajarmu, gurumu, silahkan tanya wali kelasmu karena ini sangat penting, ya. Misalnya kalau ada kamu masalah tentang materi, bisa kamu tanyakan, bisa kamu hubungi gurumu tersebut. Kemudian kemudahan akses ke sumber referensi. Pertama ada diktat, ya, kalau kita modul, ya. Kemudian bahan presentasi. Terus ada FAQ, frequently asked question, ya, pertanyaan-pertanyaan. Sumber-sumber referensi untuk pengerjaan tugas, situs-situs bermanfaat, artikel-artikel dalam jurnal online, ya. Ini kalau dia berbasis mahasiswa, ya. Kalau dia ini mahasiswa, tentu pasti ada perlu jurnal-jurnal. Kemudian komunikasi di dalam kelas, ya. Ada forum diskusi online seperti kita yang lakukan di Telegram grup kita, ya. Mailing diskusi saya, papan pengumuman yang menyediakan informasi perubahan jadwal kuliah atau sekolah, ya. Kemudian ada informasi tugas dan deadline-nya. Nah, sarana untuk melakukan kerja kelompok, ya. Sarana untuk sharing file dan direktori dalam kelompok. Kemudian sarana diskusi untuk mengerjakan tugas dalam kelompok. Nah, sistem ujian online dan pengumpulan feedback. Oke, kalau nanti ada yang tidak dimengerti, ya, silahkan kita diskusi di grup Telegram kita. Terima kasih atas perhatiannya. Pertemuan hari ini sampai di sini. Tetap semangat dan salam sehat buat seluruh anak-anak ibu. God bless you.